بك وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أربعة المعتمدين والشهر الصالحين ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين صلى الله عليه وسلم حسن المسلم ويهديه من البغداد وإلى الإمام محمد بن إسحاق الشافعي وإلى أبي محمد حسن الأشعري أبو منصور المغربي وإلى الإمام محمد بن محمد الغزالي إسماعيل القادر الجيلاني وشيخ سلمان الغزالي وخليفة الشيخ الحسن المجري وشيخ عبد الصمد الغفاري ثم إلى مشايخ القشر والأنوار إلى إسماعيل المجري وشيخ مسلم مشهور عبد الله وشيخ محمد بن عبد الله وشيخ عبد الشكور وصول الأمور ووحي وصوصات إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ مفتي جمال الدين الجليل وصول الأمور ووحي من الله يتغشاه برحمة والمغفرة ويعم علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحملنا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة على من وافق سلفنا الصالح وبسر النبي وآلنا من بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni fahmal qawli wa sabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Halaman 22. Faslun, ini suatu pasal pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi dan menyatakan fardu mandi dan segala sunnahnya dan makruhnya dan menyatakan barang yang haram pada orang yang hadas kecil dan hadas besar. Jadi pasal yang berikutnya ini adalah berkenaan dengan masalah mandi wajib. Jadi perkara-perkara yang mewajibkan mandi atau perkara-perkara yang apabila ada perkara tersebut maka wajib mandi, dan kemudian fardu mandi atau rukun-rukun mandi, dan kemudian juga sunnah mandi, makruhnya mandi, dan apa-apa yang diharamkan nanti bagi orang yang berhadas kecil ataupun berhadas besar. Ketahui olehmu hai talib, hai penuntut ilmu, bahwasanya yang mewajibkan mandi itu 5 perkara. Nah, jadi dari sini perkara yang mewajibkan mandi atau yang membuat kita itu wajib mandi ada 5. Yang pertama adalah mati bagi orang Islam, bagi orang yang Islam, lain daripada yang mati syahid. Nah, jadi apabila mati itu wajib dimandikan, tapi asalkan matinya bukan mati syahid. Nah, kalau orang mati syahid itu apabila dia meninggal di medan perang itu langsung dikuburkan, disalatkan kemudian dikuburkan. Jadi tanpa dimandikan, tanpa dikafani, langsung dia itu dikubur dengan baju yang dia itu meninggal di medan perang. Nah, dengan darahnya itu dikubur langsung, karena darahnya itulah nanti akan menjadi apa? Menjadi saksi di hari kiamat bahwasanya dia pernah gugur di medan perang. Nah, tapi kalau matinya mati wajar aja, mati biasa aja, bukan mati berperang, nah maka wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disalatkan, dan kemudian wajib
dikuburkan. Itu adalah 4 kewajiban yang diwajibkan bagi setiap orang Islam yang meninggal. Tapi ini syahid di sini maksudnya syahid dunia akhirat, syahid yang meninggal di medan perang. Namun mati syahid akhirat itu wajib juga dimandikan. Syahid akhirat itu kayak orang meninggal mati lamas, nah itu mati syahid juga, tapi mati syahid akhirat. Nah kalau meninggal di medan perang itu melawan orang kafir, seperti di zaman Nabi itu namanya mati syahid dunia akhirat. Itu pada perlu dimandikan, langsung dikuburkan dengan pakaian yang dia itu meninggal. Dan juga mati syahid akhirat itu seperti orang meninggal di saat menuntut ilmu. Nah orang berniat, misalnya ada berniat orang misalnya meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, nah itu mati syahid juga, tapi syahid akhirat. Atau lagi mati orang yang meninggal tertimbun runtuhan gempa bumi misalnya, runtuh bangunan menimpa, ini meninggal, nah itu juga mati syahid akhirat, wajib juga dimandikan. Dan lagi seperti contohnya mati syahid akhirat itu orang yang meninggal di saat melahirkan, lebih niat misalnya melahirkan, meninggal ketika melahirkan anak tadi, nah itu mati syahid akhirat juga. Atau orang yang mati syahid, orang yang mati sakit paut, kesakitan paut, karena misalnya meninggal ketika sakit paut tadi, nah itu juga mati syahid akhirat. Dan juga yang termasuk mati syahid akhirat adalah orang yang meninggal mati karindangan. Nah itu termasuk mati syahid akhirat juga. Mati karindangan kehandakan non dominion, tapi ditahaninya misalnya bapadah. Tapi dengan catatan mati karindangannya ini jangan bapadah lawan orang, jangan bapadah lawan orang. Bahkan kuitannya pun kada tahu bahwasanya karindangan non dominion tadi ditahaninya dengan misalnya bapadah pada akhirnya makan kada makan karena mengganang si karindengnya tadi, guring kada guring, akhirnya meninggal dengan karindangan tadi. Nah itu mati syahid juga, mati syahid akhirat. Nah, orang yang mati syahid akhirat itu keutamaannya dalam kubur kan ditakuni lagi oleh malaikat. Nah itu keutamaannya. Nah dan juga mati syahid mati di hari Jumat, mati hari Jumat, malam Jumat itu juga mati syahid juga, syahid akhirat. Jadi dalam kubur itu lepas daripada pertanyaan mungkar nakir, lepas daripada siksa kubur. Tapi kalau di akhirat itu tetap ditakoni timbang amalnya. Tapi kalau dalam kubur, nah itu lepas daripada siksa kubur. Nah kemudian yang kedua adalah haid. Nah haid ini juga wajib mandi bagi perempuan yang haid. Maksudnya itu setelah bersih daripada haid, nah itu diwajibkan mandi. Itu di bawah nomor 3. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza tatahharna", artinya apabila kamu bersih, artinya apabila sudah bersih daripada haid, nah maka diwajibkan mandi. Dan sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Jahsyin radhiyallahu anha, "Idza aqbaltil haidah fatrukis shalah, fa idza dhahaba qadruha faghsili an qaddam wa shalli." Rawahul Bukhari. Artinya apabila kamu haid maka tinggalkanlah salat, dan apabila bersih mandilah dan bersihkanlah sisa-sisa darah itu, kemudian sholatlah. Nah, ini dalil bahwasanya orang haid itu apabila sudah bersih daripada haidnya, nah maka diwajibkan mandi. Yang ketiga adalah nifas. Nah, nifas itu nomor 4 di bawah. Karena darah nifas adalah gumpalan daripada darah haid. Dan nifas adalah darah yang keluar sesudah perempuan melahirkan. Nah, jadi darah nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan. Amun darah nama imbai ketika anak lahir itu namanya darah wiladah. Darah wiladah itu wajib juga mandi. Nah, itu
Itu di bawah itu nomor 4 itu wiladah. Jadi wiladah itu darah yang keluar di saat melahirkan. Adapun nifas itu setelah melahirkan. Misalnya untung melahirkan, ada mungkin sehari 2 hari keluar darah. Nah darahnya itu adalah darah yang wajib mandi. Tapi apabila sudah bersih dan nifas itu adalah darah haid yang terkumpul di rahim perempuan sebelum anak itu ditiupkan ruh. Anak dalam parut itu ditiupkan ruh itu ketika berumur 4 bulan. Umur 4 bulan ditiupkan oleh Allah ruh. Nah kemudian sebelum 4 bulan itulah darah yang terkumpul menjadi darah nifas. Ya beginian itu kan setiap bulan ada darah keluar namanya darah haid. Nah apabila orang batianan itu darah haid tadi kada keluarnya, tapi tertahan di rahim tadi tertahan, itulah yang menjadi darah nifas kita. Nah, dan darah nifas itu biasanya tergantung biasanya berapa hari haidnya sebulan. Apabila misalnya haidnya itu setiap bulan, apabila seminggu misalnya, nah maka darah yang terkumpul selama 4 bulan sebelum ditiupkan roh itulah yang keluar jadi darah nifas. Berarti 4 kali 7 berarti berapa? 4 kali 7 28 lah. 28 berarti kurang lebih itulah kan darah nifasnya keluar selama 28 hari. Dan apabila setiap bulan itu haidnya biasanya 15 hari, karena haid itu kan selawas-lawasnya 15 hari. Nah maka kena darah nifasnya itu keluar selama 60 hari. Karena selawas-lawasnya nifas itu adalah 60 hari. Nah 15 dikali 4 berarti 60. Nah jadi nifas itu darah yang terkumpul di rahim seorang pembinian selama berapa? 4 bulan sebelum ditiupkan roh. Nah imbah ditiupkan roh itu karena jadi apa? Dimakannya oleh bayi itu. Itu kan di kitab malah darah nifas, darah haid itu kita memakannya adalah si bayi tadi yang sudah ditiupkan roh tadi. Nah adapun darah sebelum 4 bulan itulah yang menjadi darah nifas kita. Jadi nifas itu darah haid itu sebenarnya cuma kumpulnya itu sebelum umur 4 bulan kandungan. Nah kemudian yang keempat adalah wiladah. Jikalau alaqah atau mutubah dengan tiada basah sekalipun. Nah, wiladah itu maksudnya melahirkan adalah sekalipun karena di saat melahirkan itu keluar cuma segumpal darah atau segumpal daging. Alaqah itu artinya segumpal darah. Nah kalau mutubah itu segumpal daging. Misalnya keluar di saat melahirkan itu belum berbentuk anak, misalnya masih segumpal daging atau segumpal darah keguguran. Nah keguguran itu juga wajib mandi. Nah sekalipun kita tanpa berdarah sekalipun, misalnya segumpal daging keluar begini tadi keguguran deh, kada berdarah misalnya kering aja keluarnya, nah tetap dihukum makan, tetap hukumnya wajib mandi. Kenapa jadi wajib mandi? Karena segumpal darah, segumpal daging itu asalnya jadi baju mandi. Dan sebelum jadi segumpal darah, segumpal daging itu asalnya baju mandi. Baju mandi laki lawan baju mandi ampun bini dicampur. Akhirnya 40 hari pertama berubah menjadi segumpal darah. 40 hari kedua, 40 hari pertama berbentuk air mani. 40 hari kedua berubah menjadi segumpal darah. 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging. Dan setelah itu baru Allah tiupkan ruh. Nah jadi darah ataupun segumpal daging tadi asalnya mani, air mani. Kalau misalnya keguguran, nah kalau keguguran itu berarti hukum baju mani juga kan orangnya. Kenapa? Karena bekasnya baju mani juga asalnya. Sedangkan keluar baju mani aja wajib mandi, apalagi keluar daging, keluar darah tadi. Apalagi keluar anak bagiannya, melahirkan bagiannya, melahirkan anak, nah itu wajib berwujudan mandi karena sudah terbentuk manusia. Itu nomor 5 di bawah. Alaqah yaitu segumpal darah atau mutubah yaitu segumpal daging. Artinya karena wiladah adalah terjadi daripada air mani. Nah jadi segumpal darah, segumpal daging tadi
itu asalnya daripada baju mani. Dan keluar air mani itu wajib mandi, maka keluar janin atau keluar anak lebih utama lagi diwajibkan mandi. Nah, sedangkan keluar baju mani aja wajib di sini mandi, apalagi keluar anak, apalagi keluar segumpal daging, segumpal darah saja. Lebih utama lagi diwajibkan mandi daripada keluar air mani. Atau yang kelima adalah, yang keempat adalah wiladah, maka wajib mandi. Kemudian yang kelima yang mewajibkan mandi adalah janabah. Janabah ini junub, baik itu junubnya dengan keluar baju mandi atau janabahnya dengan sebab bersetubuh. Bersetubuhnya itu baik dengan keluarkah baju mandi atau kadangkah apabila sudah melakukan persetubuhan maka wajib mandi. Menjadi guru bakal bahari itu dia kadang masuk insiden lagi lah, cuma bajinguk di muara lawang, di muara lawangnya aja sudah wajib mandi guru bakal itu. Dan memang kayak itu dipikir itu walaupun kadang keluar baju mandi ataupun misalnya kada bujur-bujur masuk nih di muharanya aja pegatukan antara kemaluan laki lawan kemaluan kebinian itu wajib mandi sudah. Kadang harus keluar baju mandi atau masuk ke dalam kada biar di muharanya aja pegatukan itu wajib mandi sudah. Menurut ada paham dikira aja kada wajib mandi, belum tagawi itu jamin saja. Nomor 6 di bawah itu firman Allah, wa in kuntum junuban fatahharu. Artinya apabila kamu dalam keadaan junub maka hendaklah bersuci. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Artinya malaikat tidak akan masuk ke rumah apabila ada di dalamnya, dalam rumah tadi, anjing dan gambar dan orang yang junub. Nah, 3 hal inilah yang membuat malaikat itu pada pun masuk ke rumah kita. Yaitu apabila ada anjing di rumah kita, pada pun masuk malaikat. Atau gambar yang berbentuk bentuknya itu jelas, timbul gambarnya. Namun gambar yang misalnya gambar yang kada timbul atau gambar yang misalnya gambar pemandangan-pemandangannya ada bakat. Tapi kalau gambar yang bernyawa, kemudian gambarnya pulang dijabai itu perasaan timbulnya, apalagi patung itu jelas sudah malaikat tidak pun masuk ke rumah. Nah, apabila ada gambar yang bernyawa, kemudian ataupun patung. Dan orang yang junub, nah yang ketiga orang junub ini apabila ada orang junub dalam rumah, nah, maka malaikat tidak pun masuk. Jadi kalau misalnya malam di junub misalnya lah, namun kalau mandi langsung mandi aja. Kenapa kita kada mandi malam itu rumah kita itu kada dimasuki malaikat. Apabila malaikat kada masuk, yang masuk itu adalah iblis, jin, syaitan. Ini berdua itu ada motor kumpul dalam satu ruangan. Apabila malaikat masuk, nah bukan hantu-hantu itu bukan aja. Tapi kalau malaikat kada pun masuk, berarti yang masuk begini iblis, syaitan, jin, macam-macam. Jadi pun kawa malam itu misalnya junub langsung mau mandi, atau pun kata kawa itu paling kada separuh orang mandi dulu. Nah separuh boleh mandi, kalau mandi junub itu kada wajib sekaligus. Biar misalnya mandi pertama tuh misalnya batis sampai segini misalnya sampai karot aja misalnya, esok harinya hanya separuhnya kalau boleh aja. Misalnya kedinginan kan menghubungi kepala di kedinginan separuh dulu mandi. Atau paling kadang misalnya kata kawajo pemukul dulu, nggak bodoh hanya boleh supaya kitanya itu meninggal. Kalau misalnya meninggal dalam keadaan suci sudah. Soalnya orang meninggal dalam keadaan junub itu meninggal dalam keadaan kada bersih. Seperti halnya ada seorang sahabat itu dulu ketika saat dia itu berhubungan lawan bininya. Soalnya ada panggilan perang adalah kasih berangkat kita perang, Rasulullah berangkat sudah. Akhirnya karena di saat itu laki binian ini hanya riba kawin. Jadi waktu itu di rumah sedang melakukan hubungan adalah buka si laki tadi buka tempat berperang juga, pasang baju
baju baja, lukisan perang, kemudian pas bawa kuda. Ternyata di medan perang itu si sahabat tadi meninggal sahabat sedangkan di saat itu dia belum mandi junub lagi, belum mandi wajib. Nah ternyata dilihat oleh Rasulullah ketika itu sahabat yang meninggal itu dimandi oleh malaikat, banyak malaikat memandi itu dilihat oleh Rasulullah. Akhirnya setelah pulang dari perang itu ditemui oleh Rasulullah bini yang meninggal tadi. Aku melihat tadi di medan perang tadi Nabi Muhammad malaikat memandi laki ikan. Padahal kan diwajibkan mandi, orang yang meninggal di pada syahid itu ada wajib mandi, tapi dimandi malaikat. Apa gerak sebabnya laki ikan ini maka dimandi malaikat? Kepada Ibu Jujur tadi Rasulullah waktu panggilan perang tadi ulun lawan laki ulun sedang dalam keadaan berhubungan. Jadi junub laki ulun tadi waktu berangkat perang itu junub. Meninggal di medan perang, meninggal dalam keadaan junub. Nah tapi karena Allah hendak membersihkan orang tersebut karena meninggal di mati syahid, yang memandikannya adalah para malaikat. Tapi mandinya itu mandi junub lah, bukan mandi syahid. Nah itu janabah. Jadi junub itu jangan dilawas-lawaskan dalam rumah atau kitanya pun apabila junub lah kasih mandinya. Karena selama kita itu belum mandi, kita itu masih membawa kotoran hadas besar. Dan janabah itu terkadang hasil ia dengan keluar mani, padahal pada tempat keluar yang beradat, yaitu dakar atau faraj. Nah, dakar itu kemaluan laki-laki, faraj itu kemaluan perempuan. Atau keluar pada sulbi laki-laki atau tarakib perempuan. Sulbi itu kan bagian di sini ya. Di mana tuh yang di belakang sini kan ada tulang sulbi itu. Nah, situ kalau anda kan apa menemani laki-laki. Nah, misalnya keluarnya itu ada wajar misalnya ada kemaluan keluarnya, tapi di bagian belakang sini lupa keluar bagaimana di situ. Nah, tetap dihukumkan wajib mandi. Sama ada keluarnya itu sebab bermimpi atau sebab menilik atau menyentuh perempuan, dan terkadang hasil janabah dengan memasukkan hasyafah zakar. Hasyafah adalah kepala zakar atau kadarnya. Arti kadarnya itu maksudnya ukuran hasyafah tadi. Ini mohon maaf kalau saya dijelaskan ya. Jadi kadarnya itu umpama orang ini bisa kemaluan lakian adalah sekalinya kepalanya pagar. Bekas dikit buntal apa itu memang kan pagar kepalanya. Nah waktu dia berhubungan itu misalnya masuknya itu sekedar kepalanya masuknya. Nah tetap dihukumkan wajib mandi. Walaupun kada kepala tapi masuk itu sekedar panjang kepala tadi. Atau kadarnya ada hasyafah jadi ada faraj. Nah itu juga wajib mandi ataupun janabah lainnya. Mayit atau binatang. Nah, zakar ini masukkan ulang di kemaluan manusia juga kah? Manusia hidup atau manusia yang sudah mati. Misalnya orang berhubungan lawan mayit misalnya, nah tetap dihukumkan mandi. Atau misalnya di kemaluan binatang, berhubungan di kemaluan binatang, nah wajib juga mandi. Janabah juga. Atau ikan, nah kayak apa ikan lah? Misalnya ada kejadian itu adalah tetap hukumnya janabah juga hukumnya junub. Dan jikalau tiada disengaja dan tiada dengan ingin dan tiada keluar mani dan dengan berlapik yang tebal sekalipun. Nah sekalipun dia itu ketika berhubungan itu ada bersengaja melakukannya. Nah kayak ada bersengaja mego umpama deh. Semalam-malam mego berhubung kau ini misalnya deh. Nah itu wajib juga mandi junub juga hukumnya. Atau misalnya dia melakukan itu tanpa ada syahwat, tanpa ada keinginan, paksa bininya kah umpama dilakukannya hubungan tadi, nah maka ketika itu juga wajib mandi. Atau dia melakukannya itu dengan tiada keluar dari mani, maka wajib juga mandi junub juga.
ataupun dengan berlapik yang tebal sekalipun. Nah, sekalipun kemaluan ia tadi dilapikinya pakai apa? Misalnya pakai kondom, pakai apa? Taba-taba. Nah, itu wajib nanti lah. Intinya itu apabila kemaluan laki-laki perempuan bertemu, pada saat itulah namanya junub ataupun wajib mandi. Atau di bawah nomor 7 tadi lah sulbi dengan taraib tadi. Firman Allah yakhruju min baini sulbi wa taraib, artinya yang keluar antara tulang sulbi laki-laki dan taraib tulang dada perempuan. Jadi kalau laki-laki itu andakan baju maninya itu kan di tulang sulbi, antara tulang sulbi, ataupun taraib itu tulang dada. Nah, kalau babinya di atas andakan baju maninya tadi. Nah, jadi apabila keluar baju mani itu di bagian tempat itu, nah, tetap dihukumkan junub. Dan firman Allah, wa in kuntum junuban fatahharu, apabila kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. Kemudian nomor 8 di bawah itu, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jawazal khitanul khitana wajibal ghuslu. Artinya apabila bertemu khitan laki-laki akan khitan perempuan, kemaluan laki-laki kemaluan perempuan, maka wajiblah mandi. Jadi kada disebutkan di hadis ini artinya harus masuk, sekalipun bergantungan aja bertemu, nah itu wajib mandi. Dan riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, inna rajulan sa'alan nabi bi hadratiha 'anil rajul yujami'u ahlahu summa yaghsilu ayaghtasilu, faqala an-nabi ana wa hadhihi naf'aluhu summa naghtasilu. Artinya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, jika seorang laki-laki jima dengan istrinya atau berhubungan dengan istrinya kemudian berhenti sebelum keluar air mani, apakah wajib mandi? Maka sabda Rasulullah, aku dan ini, maksudnya aku dan Siti Aisyah pernah berbuat seperti itu dan kami berdua pun mandi di Nabi. Nah, ini dalil artinya walaupun kada keluar baju mani, melarang orang berhubungan itu tetap dihukumkan wajib mandi. Dan demikian lagi hasil janabah itu dengan melihat mani pada kain yang ia juga memakai dia, atau pada tempat ketidurannya yang ia juga menidurinya. Walaupun misalnya ini adalah pas bangun guring, nah bangun guring itu dia kan ada tahu misalnya dia keluar baju mani malam tadi, sekali pas siang misalnya melihat di lapik tilam atau di sarungnya kan misalnya, sedangkan tilam tadi lawan sarung tadi yang memakai itu ijaz orang aja. Nah, maka yakin adanya baju mani itu baju mani abuninya. Sekalipun dia ada tahu waktu itu, ada merasa keluarnya, ada tahu, pada sadar ketika keluar, apabila melihat baju mani itu di sarung atau di lapik tilam kan misalnya, sedangkan dia memakai seorang anak, nah maka ketika itu wajib mandi. Dan apabila sudah tagawi sembahyang, maka sembahyang tadi wajib diulangi. Nah, wajib mengulanginya sampai apabila kira-kira yang pakai sarung tadi ada bekas tadi, misalnya seharian sudah memakai itu, nah berarti ini harus mengulangi sembahyang seharian gawi tadi, karena ini kada tergawi dalam keadaan junub waktu itu. Bermula mengenal pada mani laki-laki atau perempuan itu 3 perkara. Ini ciri-ciri apa? Ciri-ciri baju mani laki-laki dan mani perempuan. Ini wajib kita sampaikan ini karena ini kewajiban kita adalah berarti. Karena banyak orang yang kada paham masalah junub ini. Dikirainya kada junub padahal junub. Ataupun biar membagi sembahyang dalam keadaan junub ini, sembahyangnya bukan malah sah, malah haram hukumnya. Yang pertama, dengan terpancar-pancar keluarnya, jikalau sedikit pancarnya sekalipun. Maksud pancar itu kalau dalam Al-Quran itu apa, bimma indafik adalah ayat yang keluar itu dengan melompat
dengan berkejutan keluarnya. Nah, itu makna terpancar tadi. Nah, itu ciri pertama keluarnya banyu mani itu dengan tadafuk ataupun dengan melompat ataupun berkejutan tadi lah. Itu makna terpancar. Yang kedua cirinya adalah dengan merasa lezat tatkala keluarnya. Nah, keluarnya lezat, dan jikalau tiada terpancar-pancar ia sekalipun karena sedikitnya. Walaupun keluarnya itu sih ada terpancar, tapi karena sedikit saja ada keluarnya, tapi ada rasa lezat tadi. Nah, maka itu dihukumkan banyu mani juga. Dan lazim daripada merasa lezat itu lemahnya zakarnya dan pecah syahwatnya kemudiannya pada balik. Dan ditambah pula di sini apabila ketika keluar banyu mani tadi syahwat kita menjadi lemah, awak rasa uyuh lah, kemudian pulang kemaluannya jadi lemah. Nah, itu menunjukkan memang yang keluar itu adalah banyu mani. Itu ciri-cirinya. Yang ketiga cirinya adalah bau ketika basahnya seperti bau tepung gandum yang sudah tersamar. Nah, tersamar itu maksudnya khamir. Jadi tepung gandum atau galapung itu apabila waktu khamir itu model itu baunya yaitu yakni diuli kan, yakni diuli, mungkin diaduk kayak dalam tepung ini dikacak-kacak kalau misalnya jadi khamir. Nah, ketiga keringnya seperti putih telur. Jadi banyu mani tadi kalau ciri-cirinya itu baunya itu apabila sudah kering seperti bau putih telur. Jikalau tiada terpancar keluarnya dan tiada merasai lezat sekalipun. Jadi ciri-cirinya banyu mani tadi dengan cara keluarnya, kemudian pulang ketika saat keluar itu ada rasanya tadilah, kemudian baunya ketika macam itulah ciri-ciri daripada air mani tadi. Karena kadang-kadang ada orang ada tahu dikira itu banyu mani keluar padahal air wadi itu kan putih-putih mirip kayak banyu mani juga. Sebenarnya itu pada wajib mandi, itu cuma wajib dibasuh aja. Ataupun yang keluar itu misalnya masih bagian itu warnanya misalnya bening aja, licin, bagian bening. Nah, itu bukan banyu mani juga, itu banyu apa? Mandi itu wajib dibasuh, bukan wajib mandi. Nah, itu keluarnya biasanya mandi itu saat syahwat sedang tinggi-tingginya adalah mandi keluar. Maka apabila ketiadaan salah satu daripada sifat yang tiga itu, maka tiadalah wajib mandi. Nah, jadi di sini apabila tiga sifat itu misalnya salah satunya ada, nah maka itu bukan banyu mandi. Umpama misalnya keluarnya memang terpancar, misalnya kemudian keluarnya merasa lezat, tapi misalnya baunya lain pada bau biasa. Nah, maka itu pada wajib mandi. Jadi wajib mandi itu apabila ketiga-tiga ciri itu ada di saat keluar banyu tadi. Maka tiadalah wajib mandi karena bukanlah ia mandi, hanya wajib membasuh zakar yang dua. Adapun hukum perempuan pada mewajibkan mandi itu seperti laki-laki juga. Jadi sama-sama aja antara mandi perempuan dengan mandi laki-laki.